Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من كان في آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. الفاتحة بخصوص شيخنا معاوية البلداني شيخ مرجوي شيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah ini minggu keempat. Ini jadwal berbagi ilmu. Insyaallah minggu kelima nanti mungkin belajar praktikal atas ya. Kalau praktikal atas itu ya berjanji nanti insyaallah minggu depan seperti itu. Kemudian nanti diminta kalau tidak salah informasi dari Pak Ade ngajinya di rumah Ustaz Syarifuddin kalau informasi belum ada informasi ya. Tapi kalau tidak ada kita tetap di sini pengajian. Gitu. Nah kemudian Bapak-bapak sekalian, jadi minggu pertama diisi oleh Ustaz Syarifuddin, minggu kedua nanti diisi dengan pembacaan berjanji, kalau tidak nanti ada Ratib Al-Atas, minggu ketiga lagi nanti Ustaz Syarifuddin, minggu keempat izin saya menyampaikan tentang keilmuan-keilmuan yang sifatnya tematik. Dan kalau ada minggu kelima nanti diisi lagi oleh Ustaz Syarifuddin. Jadi beliau mengisi di malam di minggu-minggu ganjil. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang kita ingin bahas ini saya mengacu kepada Nasaihul Hikmat, bukunya karena Imam Nawawi Al-Bantani. Bukunya kitab kuning yang disyarah. Sebenarnya kitab ini punyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau syarah lagi Al-Fath lil istidad liyaumil ma'ad. Jadi persiapan untuk menghadapi atau datangnya hari kiamat. Jadi kiamat ini maknanya bisa kiamat sughra,
bisa kiamat kubro. Kiamat kubro apa ya datang kepada kita? Ya ini kan mungkin sakit, umur sudah banyak, terus kemudian kematian termasuk kiamat kubro. Jadi ini dalam rangka mempersiapkan. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk malam pertama ini saya ingin mengenalkan biografi tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi di dalam Islam itu ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu hidupnya di tahun 600-an, 600 Hijriah. Beliau juga ulama besar, karangan dan pada kitabnya banyak sekali. Dan beliau salah satu Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i, beliau pakar hadis dan pakar fikih. Dan beliau terkenal zuhud itu ya hidupnya sederhana. Bahkan beliau wafat di umur 45 tahun. Ini Imam Nawawi. Tinggal di mana? Lahir di Nawa. Nawa itu dekat Damaskus. Kalau kita bilang ini Jakarta, mungkin dia daerah Bogor pikiran lah gitu. Jadi datang ke Damaskus, ke tengah-tengah ke Jakarta. Di Damaskus itu beliau menjadi ulama besar. Memang dari kecil sudah belajar. Imam Nawawi itu belajar tentang keilmuan oleh ayahnya dari 5 tahun. Bahkan menghafalnya cukup cepat sekali. Dan datang ke Damaskus, ketika di Damaskus menjadi ulama besar, banyak ulama-ulama yang belajar dari beliau. Ini Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi adalah orang yang tidak ada kepentingan apa-apa. Jadi sangat keras ketika berbicara dengan pemimpin-pemimpin negara, sehingga tidak disukai. Gitu. Nah akhirnya berakibat Imam Nawawi ini istilahnya apa ya? Diusir dari Damaskus. Akhirnya beliau pulang, sebelum pulang beliau sempat ke Baitul Maqdis ziarah. Ya, ketika ziarah dia pulang akhirnya ke Damas dan beliau meninggal dengan ayahnya, maksudnya di dekat ayahnya umur 45 tahun dan beliau meninggal. Ini Imam Nawawi dan kitab-kitabnya banyak sekali. Nah yang kita ingin bahas adalah Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini lahirnya di mana? Tanara. Nah, Tanara mungkin di Serang sini ya. Nah, ada kecamatan Tanara di sini. Ya kalau dulu Tirta Yasa dan Tanara. Beliau lahir 600 tahun setelah Imam Nawawi. Lahirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Berapa? 1200 Hijriah. 1230 Hijriah berapa ini? Atau 1815 Masehi. Waktu itu penjajahan. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini guru-gurunya Masya Allah dari semua Nusantara, dari Aceh beliau ada. Kemudian kalau pertama beliau belajar dengan ayahnya Syekh Umar. Syekh Umar ayahnya. Syekh Umar ini bin Al-Arabi Al-Bantani, punya ayah lagi Al-Arabi Al-Bantani. Ya, jadi memang keturunan orang Saleh. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani adalah keturunan ke-12 dari Sultan Hasanuddin Al-Bantani. Jadi dari jalur Hasanuddin. Nah turun lagi Syekh Hasanuddin Al-Bantani adalah anaknya daripada yang di Cirebon siapa? Gunung Jati, Syekh Gunung Jati. Gunung Jati terus sampai Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Jadi masih ada keturunan baginda Rasulullah SAW. Syekh Nawawi Al-Bantani ini kurang lebih ada sekitar 115 buku yang dikarang. Dikarang itu banyak sekali, bapak-bapak. Jadi memang ulama-ulama terdahulu itu Masya Allah, azim sekali. Nah kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi Imam Haramain di Mekah. Ya, di Mekah itu menjadi imam. Bahkan di sana juga banyak murid-muridnya. Banyak muridnya. Banyak sekali muridnya. Menjadi imam di sana dan wafat di sana. Sebelum wafat itu sempat balik ke Indonesia, kemudian melihat ketidakadilan di Indonesia itu bergerak dari Imam Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Salah satu muridnya, salah dua mungkin ya, adalah tokoh besar dari organisasi Indonesia. Siapa itu? Pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah. Jadi Ahmad Dahlan, kemudian Bahasim Asy'ari, itu murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Satu guru. Walaupun beliau belajar dengan ulama-ulama besar yang lainnya, gitu. Tapi salah satu guru
pendiri besar daripada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani karena banyak kitab-kitabnya disebut ini guru atau Syekh kitab kuning gitu, karena banyak kitab-kitab yang dibuat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini sekelumit tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani salah satu karamah yang beliau punya yang masyhur ya, dan masih ada tanda-tandanya adalah beliau ini ketika dipindahkan makamnya, karena kan 1 tahun di sana itu harus dibongkar dipindahkan. Ternyata jasadnya masih utuh, masya Allah. Jasadnya ini kalau ulama ya begitu, jasadnya masih utuh. Dia hafiz Quran, dia muhadis, dia hafal hadis ribuan hadis dan banyak ilmuwan ya, yang berbicara tentang tauhid, beliau paham tentang akidah, tentang fikih, tentang hadis, beliau paham semua. Hampir semua keilmuan dari Syekh Nawawi itu sangat mumpuni. Jadi ketika dikubur setahun biasanya ada kebiasaan di sana itu 1 tahun setelah itu dibongkar, dipindahkan tulang-tulangnya. Nah ketika dipindahkan ternyata masih utuh kelengkapannya jasadnya semua. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani akhirnya disuruh kembalikan ke tempatnya. Dan kuburnya itu dekat anaknya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Asma, ya, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini masya Allah keilmuannya, masya Allah amalannya. Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril tentang amalan Umar. Umar itu kebaikannya gimana sih? Jibril bertanya gitu. Itu dijawab oleh Jibril, sepenuh langit dan bumi. Sepenuh langit dan bumi ya Rasulullah. Lalu Abu Bakar amalannya seperti apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Umar itu bagian salah satu kebaikan dari Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Jadi Abu Bakar lebih banyak lagi. Kenapa seperti itu? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Sehingga ketika mengajak yang lain, ketika sholatnya Umar, sholatnya Utsman, sholatnya Ali bin Abi Thalib, pahalanya ada semua ke Abu Bakar As-Siddiq. Nah inilah yang menyatakan mandala ala khair falahu mislu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka pahalanya sama, akan mendapatkan kebaikan yang sama ketika orang itu melakukan. Jadi jangan ragu-ragu kalau kita ngajak kebaikan, ngajak ngaji, ngajak ini segala macam. Kenapa? Kalau orang itu ikut, kita dapat pahalanya. Orang azan, ngajak sholat, itu pahalanya besar sekali. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebelumnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi muridnya salah satunya adalah Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri besar daripada NU dan Muhammadiyah. Nah, ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Imam Nawawi ini dianggap sangat meresahkan oleh Belanda gitu. Akhirnya didesak, tidak boleh khotib, tidak boleh khutbah gitu. Akhirnya Imam Nawawi kembali ke Mekah. Nah, di Mekah nggak berhenti perjuangannya. Ulama-ulama yang pergi ke Mekah dan belajar kepada beliau, ya, ada kumpulannya namanya Al-Jawi, gitu ya. Ulama-ulama yang dari Jawa, gitu. Termasuk ya yang dari daerah Jawa, ya. Semua dikumpulkan. Nah kemudian dibicarakan tentang perjuangan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kemerdekaan Indonesia kira-kira kalau tidak ada risau pikir ulama untuk kemerdekaan itu wujud ya. Jadi ulama itu sekelas Syekh Nawawi tidak sekedar zikir saja di masjid, tidak saja buat taklim terus menulis syarat, tetapi memikirkan bagaimana bangsa ini bisa merdeka. Itu sekelas Syekh Nawawi. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat ironis kalau bangsa ini melupakan jasa ulama. Karena ulama ini salah satu pemikir penggerak daripada kemerdekaan Indonesia, gitu. Nah termasuk yaitu tadi kalau di Minangkabau ada Imam Bonjol, gitu ya, terkait tentang peperangan Patri dan seterusnya. Akhirnya terjadilah peperangan. Intinya pemikiran-pemikiran ulama terdahulu yang mereka memahami ilmu tasawuf, memiliki keilmuan hadis yang mumpuni, hafiz Quran dan seterusnya, mereka itu tidak sekedar berkutik di agama saja, tapi memikirkan bangsa Indonesia. Nah, ini patut kita bangga terhadap ulama-ulama Nusantara.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Syekh Nawawi Al-Bandani. Ya, guru-guru beliau ada Syekh Abdul Rahman Al-Palembang, ya, kemudian Syekh Muhammad Kinan Al-Palembang juga. Dari Purwakarta ada, dari Syekh Baim Yusuf Purwakarta. Terus kemana lagi beliau? Dari Aceh Syekh Zainuddin beliau belajar. Kemudian Syekh Ahmad Dimyati dari Banten juga. Kemudian dari Sumbulawe ini ada Syekh Yusuf. Nah, kemudian dari Betawi juga ada. Dari Betawi itu Masya Allah, siapa namanya? Di sini, Syekh Junaid. Beliau belajar juga Syekh Junaid. Nah, murid-muridnya juga sama. Ada yang dari Madura, Syekh Khalil Bangkalan termasuk dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah guru Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Tubagus Ahmad Bakri Ansaburi, kemudian Syekh Muhammad Mahfud Atamasai, banyak sekali. Kemudian bukan saja ulama-ulama, pejuang-pejuang kayak Haji Tahir, Jamaluddin Singapura, ya, pejuang yang di mana di pejuang Geger Cirebon itu ada Haji Akib, Haji Aris, Haji Abdurrahman. Itu pejuang-pejuang Geger Cirebon. Jadi pejuang-pejuang itu termasuk muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Masya Allah. Ada yang dimuliakan. Kemudian karamah Syekh Nawawi apa lagi? Jasadnya betul. Kemudian Syekh Nawawi pernah, tanda petik ya, berdebat dengan Syekh Usman. Masya Allah, Syekh Usman atau Syekh Umar, saya lupa. Di Petojo. Petojo itu Jakarta Barat. Jadi berdebat masalah arah kiblat. Ini kiblatnya miring nih kata Syekh Nawawi. Mas Syekh Nawawi masih muda itu, masih muda-muda. Saya ini masih miring. Tapi saya ini merasa enggak. Ini hitungannya udah bener nih. Kalau kita bilang mungkin hitungan ilmu falak ya, udah bener nih, derajatnya udah oke nih. Gitu, udah derajatnya udah oke nih. Oh ternyata enggak ketemu. Ketika musyawarah enggak ketemu. Maka Syekh Nawawi menarik Sayyid ini. Saya lihat di Solo. Dilihat ternyata itu Ka'bah ya. Nah, kita kurang sedikit ke sini nih gitu. Kurang sedikit ke sini. Lalu Sayyid itu baru Masya Allah. Ternyata yang diajak ngobrol ini bukan orang sembarangan, Syekh Nawawi. Dan dia masih muda. Sehingga di sana itu ada kuburan yang dulu makamnya itu bergeser sedikit. Maksudnya masih menghadapnya masih utuh. Yang lainnya sudah bergeser karena kiblatnya sudah bergeser. Begitu. Termasuk mimbarnya juga sama. Yang tadinya lurus itu ketika Syekh Nawawi menyatakan itu mulai bergeser. Jadi memang ada ininya, ada buktinya gitu di sana. Di Petojo ya. Namanya Munawir kalau nggak salah, Masjid Munawir. Itu wakafnya orang dulu itu 500 meter, kemudian diperbesar menjadi hampir 10.000 entah berapa gitu, beberapa hektar gitu, tambah naik lagi. Nah itu oleh Habib di sana. Nah ini salah satu yang ada terakhir. Yang terakhir yang masyhur di kalangan orang-orang pesantren, Syekh Nawawi itu punya luka di jari kiri telunjuknya. Punya luka di jari telunjuk. Kenapa gitu? Waktu itu beliau menyelesaikan kitab yang harus disyarah. Beliau berada di atas onta, kemudian ditutup dengan kayak semacam kain gitu ya, kayak kemah gitu di atasnya. Tapi beliau itu harus menyelesaikan syaratnya. Waktu itu tidak ada lampu. Jadi beliau minta kepada Allah, maka ini jarinya bersinar gitu. Kemudian beliau menulis ini. Ini memang tidak ada yang ininya, tapi ini masyhur di kalangan santri-santri cerita ini. Beliau menuliskan salah satu kitabnya itu ada beberapa yang diselesaikan, sehingga beliau punya luka di sini karena cahaya. Ini salah satu Syekh Nawawi Al-Bantani ketika beliau hidupnya dan perjuangannya di masa beliau hidup. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan mukadimah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani dari Nasyairul Ibad, iman dan solidaritas terhadap sesama. Aslatani li Syekh Umar. Dari makalah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang baik-baik diawali dengan Bismillah. Ini penting banget. Binatang yang tidak disembelih dengan Bismillah jadi dia bangkai. Maka kebaikan diawali dengan Bismillah ini sangat bagus sekali. Bismillah.
Apalagi Bismillah ini, Masya Allah, setan itu membuat kabur. Kalau kita makan tanpa Bismillah dia nimbrung, tapi kalau kita Bismillah setan kabur. Jadi Bismillah begitu hebatnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada Ar-Rahman Ar-Rahim? Ini sedikit saja kita membahas. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Siapapun dikasih nih. Ya, siapapun dikasih, saya, Rasulullah, Pak Edi, semua dikasih. Ini orang-orang sholat semua dikasih. Ada orang yang nggak sholat? Ada. Dikasih juga, dikasih sama Allah. Ada orang yang nggak beriman kepada Allah? Ada. Dikasih juga, dikasih sama Allah. Dikasih makanan semua. Karena Allah Maha Pengasih. Ada orang yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya? Ada. Tapi dikasih juga. Dikasih makan karena Allah Maha Pengasih. Tetapi ada sifat Ar-Rahimnya Allah, penyayangnya Allah. Siapa orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah? Mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dapat sifat rahimnya Allah. Dikasih juga dan dapat kasih sayang. Mohon maaf, misalnya ada pelaku-pelaku daripada ilmu hitam misalnya, dikasih Allah untuk mampu mengamalkan itu, misalnya tanda petik menyakiti kaum muslimin saudaranya, apa yang bahasanya sih, santet misalnya, dikasih Allah, dikasih diizinkan, tetapi dia tidak mendapatkan rahimnya Allah. Dikasih diizinkan karena segala sesuatu terjadi atas izin Allah, atas izin Allah. Maka kesempatan kali ini kita kalau bisa itu mendapatkan rahimnya Allah, Rahman dan rahimnya Allah. Andaikan ada seorang bapak nih punya anak dua, dinasihati si A sama si B, ya, kamu berdua belajar yang betul, rajin-rajin. Nanti kan bapak kasih hadiah sepeda. Yang si A ini rajin betul ya, mengerjakan, terus dia belajar dan seterusnya, ya. Dilihatnya bapaknya senang banget. Yang si B ini udah nggak belajar, ya, terus kerjanya main terus nanya dulu, Pak, hadiahnya kapan? Sepeda ya, awas ya kalau ngerjain sepeda ya, gitu dulu ya B ini. Yang dulu, awas ya kalau ngerjain sepeda, tapi nggak pernah belajar. Bapak ini kesel nggak kira-kira? Kesel. Maka ketika datang daripada waktu ujian misalnya ya, dan dia berhasil si A gitu, maka bapaknya memberikan sepeda dengan kasih sayang. Nah, terima kasih. Kamu sudah hebat, kamu sudah lakukan apa yang Bapak perintahkan, dan akhirnya kamu mendapatkan sepeda ini. Bapak berikan ini dengan penuh kasih sayang. Tapi ada anak yang si B ini, ya, udah nggak kerja, gitu, maksudnya nggak belajar, terus nggak naik kelas, gitu, terus minta sepeda. Kira-kira bapaknya kesel nggak? Kesel ya. Kalaupun kasih gitu, itu karena sayang kepada anak itu, tapi dengan dongkol gitu. Kamu udah mulai belajar, sepeda ambil. Kira-kira begitu, nggak dapat rahimnya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah fi kulli hinin wa awqatin wa salatu ala rasulil asrafil khalqi wal bariyat. Segala puji bagi Allah di setiap saat dan waktu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah SAW, hamba yang paling mulia di atas sekalian para hamba. Ini masih mukadimah. Segala puji bagi Allah, dan pujian-pujian itu cukup hanya kepada Allah Subhanahu. Hina wa awqatin wa salati, setiap saat dan waktu. Bapak-bapak sekalian, waktu dan keadaan itu siapa yang ciptakan? Allah. Jadi Allah tidak bergantung kepada waktu dan keadaan, karena itu semua Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan. Jadi sebelum ada waktu, Allah sudah ada. Sebelum ada kejadian, Allah sudah ada. Nah, jadi Maha besar Allah Qadim itu, Allah yang terdahulu itu sifatnya seperti itu. Tidak membutuhkan waktu dan tempat. Tidak membutuhkan waktu dan tempat, karena waktu dan tempat Allah yang ciptakan. Kemudian hari ini dimuliakan oleh Rasulullah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah, hamba yang paling mulia. Rasulullah paling mulia. Maka kita bersendandung salawat kepada Rasulullah itu memuliakan, litazim, bukan litanabut ya. Litazim apa itu? Memuliakan, bukan menyembah. Maka Nabi yang mulia yang sedemikian akan memberikan syafaat, kita harus memuliakan.
tetapi tidak dita'abbud, bukan untuk menyembah. Ini terjadi di Quran. Di Quran ketika iblis laknatullah alaih, ya, dikatakan ketika penciptaan Adam, ya, diciptakan Adam, wahai iblis ini bersujudlah kepada Adam, gitu ya. Tapi Adam nggak sujud. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin, khalaqtahu min nar. Khalaqtahu min tin, khalaqtahu min nar, katanya. Kau ciptakan dia dari tanah dan aku dari api, kata iblis begitu. Tapi malaikat sujud, ya. Nah, sujudnya malaikat itu bukan dita'abbud terhadap Adam, bukan untuk menyembah, tapi dita'zim, untuk memuliakan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena menyuruhnya Allah. Jadi di dalam Quran itu ada seorang makhluk sujud kepada makhluk. Tapi sujudnya makhluk ini bukan dita'abbud, bukan untuk menyembah, tetapi untuk apa? Menghormati, karena yang memerintahkan Allah. Nah, ini harus paham. Jadi kalau ada salawat-salawat yang menceritakan atau mengartikan bahwa baginda Rasulullah begitu agung, begitu mulia, bahkan memberikan syafaat dan seterusnya, maksudnya ini dita'zim, untuk memuliakan, bukan dita'abbud. Jadi kadang-kadang di masyarakat ada Rasulullah itu jangan berlebihan lah, jangan gundul yang berlebihan lah, kenapa? Jangan sampai kayaknya disembah ya. Siapa yang nyembah Rasulullah? Enggak ada. Yang ada dita'zim, untuk memuliakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadhihi munabihat 'ala al-istidad li yaumil ma'ad, fa inna minha ma yakunu masna wa minha ma yakunu sulata ila tamamil asrah. Ini adalah peringatan untuk kita mempersiapkan hari kiamat, karena sesungguhnya sebagian dari peringatan-peringatan itu ada nasihat-nasihat yang masing-masing di atasnya ada 2 unsur, 3 unsur, 4 unsur, 5 unsur, 6 unsur, sampai 10 unsur. Maksudnya Imam Nawawi menulis ini ada kaul daripada sabda Rasulullah SAW, 2 unsur, misalnya tentang iman dan berbuat baik, ada 4 unsur, ada 3 unsur. Jadi ulama-ulama itu senang menceritakan atau menulis satu hadis, yang ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, sampai 10, begitu. Nanti ada makalah yang ada asar itu yang disampaikan oleh para sahabat. Sahabat juga ikut, ada Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, ada Utsman bin Affan. Dalam asar ini ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Albani. Nanti kita akan lihat. Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wa huwa ibnu Utsman ibnu Abbas ibnu Utsman an-Nasyikhi muttasilan ila Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwiyahu an rabbih azza wa jalla. Muhammad al-Khatib itu adalah ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman dari gurunya dari Rasulullah SAW dalam hadis yang bersambung pada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Tuhannya. Ini maksudnya hadis qudsi. Di bawah ini Imam Nawawi di awal kitabnya menuliskan hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Hadis tapi bukan Quran, ya. Perkataan dari Allah tetapi itu hadis, bukan Quran. Ya. Ya ibadi. Ini yang bersambung pada Al-Zarqani. Beliau riwayat dari Tuhan yang Maha Mulia, yang Maha Mulia. Ya ibadi, inni haramtu zulma wa ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, dalam hadis qudsi Allah seolah berbicara, Allah berkata berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan diriku berbuat zalim. Aku haramkan pula perbuatan itu pada kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Nah, ini penting banget nih. Ya ibadi, inni haramtu zulman. Aku haramkan diriku untuk melakukan kezaliman ala nafsi, terhadap diriku. Wa ja'altuhu bainakum, dan aku jadikan terhadap kalian juga untuk tidak menzalimi di antara kalian. Zalim itu bisa fi'lan wa qawlan. Fi'lan wa qawlan. Fi'lan itu apa? Fi'lan itu amalan. Misalnya kita nyusahin orang, nah itu fi'lan namanya. Ngomongin orang, ngejulitin orang. Wah, ini kalau fi'lan ini banyak sekali fi'lan.
Kaulan apa misalnya? Kaulan itu tadi menghardi, merendahkan, ngomelin menjatuhkan orang. Ini kaulan, perkataan lisan. Fi'lan, apa yang kita lakukan. Nah, ini penting sekali bahwa maka orang-orang terdahulu itu bukan berarti tidak mengerti dengan hadis-hadis ini. Ya, di daerah Jawa sana gitu, ada tuh kalau sawal nih, saya kan bikin tidur sana ya karena tempat mertua. Jadi setelah sholat Id ngumpul tuh di mana ya, kalau kita bilang di pendopo atau apa ya, saling maafkan. Untuk apa? Untuk saling menghalalkan. Karena memang setiap dari perjalanan 1 tahun mulai Syawal ketemu Syawal lagi, kita pasti punya salah. Entah itu nilai orang jelek, buruk dengan pikiran gitu, mungkin bisa kita kepleset, amalan kita merugikan orang. Itu ada, saya pikir itu penting juga kalau diadakan di sini tuh, ya baiknya. Karena kakinya udah mulai sakit, saya juga baik. Jadi kalau keliling-keliling minta maaf tuh capek juga gitu. Kita ngumpul di sini tuh, ngumpul di sini salam-salaman supaya apa? Saling halal menghalalkan kalau kita ada kezoliman terhadap saudara kita, tetangga kita. Saling maafkan, ngumpul di masjid atau di mushola. Kenapa seperti itu? Ya itu tadi hadisnya, diharamkan bagi kita untuk menzolimi. Tapi siapa yang bisa terlepas daripada amalan itu? Siapa yang bisa menjaga lisannya 100%? Siapa yang bisa menjaga amalannya 100%? Tidak melukai saudaranya, tidak melukai perasaan saudaranya. Maka tidak ada cara lain, yaitu saling menghalalkan kalau ada kesalahan, kezaliman. Maafin dia salah. Tapi kalau utang tetap dibayar ya kayak gitu. Kalau utang tetap dibayar. Kecuali orangnya menghalalkan. Ya gitu ya Pak Ade ya. Jadi kalau utang tetap harus dihalalkan. Ini penting. Kenapa? Kalau urusan sama Allah, kita minta maaf, ya Allah maafkan, kita nangis sama Allah, dimaafkan, selesai karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau misalnya kezaliman terhadap sesama, ini harus minta maaf kita. Minta maaf. Ini bukan bicara siapa dan apa gitu. Semua termasuk mau dia umaro, dia ulama, dia orang biasa, mau dia pejabat, dan mau dia ustadz, mau dia pengajar atau dia orang biasa, harus terbebas daripada kezaliman ini. Cara yang paling enak itu menurut saya, ketika Syawal kita saling menghalalkan. Cuman kalau misalnya jalan capek banget tuh. Saya pernah Syawal yang dulu gitu melakukan itu, nggak kerja semua. Kalau Imam Syafi'i bilang 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 itu adalah tetangga kita. Tapi faktanya itu sulit menerapkan itu. Apalagi kalau udah punya semurat gitu. Wah, aduh jalan susah banget jalan. Kemarin minta bekal saya. Jadi kemarin aja saya nggak bisa jalan, sakit gitu. Akhirnya saya memprioritaskan untuk datang ke ibu saya. Nah, mungkin ini bisa menjadi wacana ya. Nanti Syawal kita bisa bareng-bareng ngumpul di musola. Ada panitianya, udah nyiapin ketupat. Kan enak ya. Setelah makan kita makan sebentar, kemudian kembali ke rumah dan kembali kita melaksanakan halal bihalal ke tempat lain. Minimal kampung kita, karena kita sering di sini, mungkin ada kesalahan, ada kekurangan, karena kita adalah manusia, tempatnya lupa dan lalai, ya ada kezaliman yang kita buat, maka dihalalkan pada waktu Syawal. Gitu. Jangan sampai ini ulama-ulama terdahulu aja, gitu ya, ulama terdahulu, mereka itu nggak mau tidur itu dalam keadaan kesal sama orang itu nggak mau, dia harus maafkan, tidur aja, karena tidur itu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Mau mati tapi bawa dongkol itu gimana ceritanya? Maka ada salah satu sahabat yang masyhur ceritanya, akan datang seorang sahabat anak muda di sini dan dia ahli surga. Kata Nabi begitu. Nabi lagi ngumpul. Akan datang seorang sahabat atau seorang pemuda ini ahli surga. Ternyata betul. Datang orangnya. Ini kali ya. 2 hari begitu, 3 hari kata Nabi akan datang, 3 hari begitu. Sehingga sahabat ada yang kepo. Nah, zaman-zaman dulu lagi kepo. Ini apaan sih amalan ini? Dibilang di surga ya. Kepo. Pura-pura saya bilang di rumah ini mau ngintip amalan apa sih kira-kira nih? Gitu.
Akhirnya sahabat itu, saya lagi tempatnya mau lupa saya izin nih nginep di sini ya. Oh iya silakan. Langsung nginep, dilihat malam, wah banyakan tidurnya daripada sholatnya. Siangnya ya banyakan biasa-biasa aja. Puasanya juga biasa, zikirnya juga biasa, sedekahnya juga biasa-biasa aja. Akhirnya dia tanya, ente itu disebut loh sebagai ahli surga, amalannya apa sih? Dulu sahabat nih gak mau kasih tahu, cuma bilang, ya ini seperti yang ente lihat, kalau malam banyak tidur, kalau siang zikirnya juga begitu, puasa juga begitu lah. Seperti yang ente lihat lah, mungkin lah nanti bilang pasti ente ahli surga, pasti ada amalan. Enggak kan itu seperti yang ente lihat. Ada sahabat sempat kesel, ya udahlah kalau mau kasih tahu saya pamit deh. Begitu. Akhirnya lagi di sini saudara, mari. Aku ini memang seperti yang kau lihat. Malam ini paling 2 rakaat, terus tidur lagi gitu. Siang juga paling ya puasa sedekah, zikirnya juga biasa, sedekahnya juga biasa. Tapi ada amalan. Setiap malam itu saya melakukan ritual, kalau bahasa sekarang mungkin ritual. Saya melakukan kegiatan. Sebelum tidur itu saya memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada saya. Dia memaafkan orang-orang yang berbuat zalim, dan saya menghilangkan daripada menghilangkan ya. Kalau orang punya harta terus dilihat itu terus julid itu ya. Iri. Dan saya menghilangkan iri kepada saudara-saudara saya mendapatkan rezeki lebih diberikan oleh Allah. Jadi dia menghilangkan itu saja. Dia menghalalkan untuk tidak zalim kepada orang lain, dan dia juga tidak iri terhadap harta yang diberikan atau rezeki yang diberikan oleh Allah yang berlebih daripada saudaranya itu. 2 itu saja amalan itu dibuat tiap malam. Maka Rasulullah ini ahli surga. Ahli surga. Adanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Di hadis lain bahkan masya Allah ada ahli ibadah, sholat malamnya oke, tapi nggak baik sama tetangga. Kata Rasulullah, fitnah, dia di neraka. Masya Allah. Khawatir nih amalan-amalan kita yang udah bagus menurut kita gitu, udah oke kita melakukan, tetapi ada keburukan-keburukan yang dilakukan oleh tetangga, kita melukai tetangga kita, fitnah, tidak diterima, maka kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, jadi kita berlindung dari perkara itu. Maka bapak-bapak yang melihat, kita menjadi tambihan buat kita ketika kita menjadi orang-orang yang orang-orang yang bermasyarakat. Apakah kita mengganggu tidur mereka? Apakah kita kurang bersosial? Ataukah kita kurang ini? Ini menjadi introspeksi diri kita. Ya, tentu tidak ada yang sempurna. Maka kita tutup ketidaksempurnaan itu dengan saling memaafkan hubungan salah. Sebenarnya sih nggak mesti bulan Syawal. Kalau ada masalah kita langsung. Tetapi ini untuk memudahkan kita saja. Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ya Allah. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Dalam hadis qudsi dikatakan seperti itu, lanjutannya, wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu lagi tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah atau petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka minta petunjuk kepadaku, akan kuberi petunjuk. Hari ini dimuliakan, ini sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, gitu ya. Kalau kita nggak baca itu atau nggak baca Fatihah, maka kita tidak sholat dan tidak Fatihah. Tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Walaupun dalam pengamalannya kalau kita jadi makmum boleh nggak baca Fatihah. Ada yang menyandarkan ke imam boleh, ada yang membaca sendiri boleh. Intinya di dalam surah Fatihah kita sering meminta hidayah, petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu seperti apa? Dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. 4 golongan yang mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu dari golongan para nabi, minan nabiyyin wasiddiqin, dan orang-orang yang membenarkan siddiq, ya, membenarkan agama Allah, wassalihin, wasiddiqin wassalihin, minan nabiyyin wasiddiqin
wasuhada wasalih. Dan suhada itu adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah, wafat dan meninggal ketika membela agama Allah. Yang terakhir adalah minas salih, orang-orang yang saleh. Ya, nanti kita apapun kita makomnya nih, mau syariat, mau tarekat, mau hakikat, mau apalagi ma'rifah, yang penting Allah ridho. Ya, itu ini Allah ridho. Kalau Allah ridho, Pak, masya Allah, mau hancur jasadnya, mau tetap ada jasadnya. Kalau Allah ridho, mau udah enak aja. Ya Pak ya, yang penting Allah ridho. Jadi kalau Allah ridho tuh, itu yang kita mau. Bapak hadirin yang dimuliakan kembali, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalih. Ini terakhir ya. Dari golongan para nabi. Oke, kita bukan nabi lagi dan tidak ada nabi lagi. Kita nggak bisa masuk golongan nabi. Karena memang kita bukan nabi. Tetapi nabi adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari an'amta alaihim. Diberikan nikmat kepada Allah. Kemudian apa? Minas siddiqin. Siddiqin itu orang yang membenarkan agama. Yaitu awal-awal itu yang terkenal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq yang lain ketika membicarakan Rasulullah menyampaikan tentang Isra Mi'raj, Abu Bakar As-Siddiq ketika diceritakan itu tidak ada keraguan. Saya percaya kepada Muhammad, saya percaya kepada baginda Rasul. Jadi tidak dikali-kali itu. Minas Siddiq. Nah kalau kita cek deh, kadang-kadang masih ada ragu-ragu nih, ya bener apa enggak nih gitu. Kalau kita benar-benar pasti amalan kita udah mirip Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu? Menjaga sholat 5 waktu, di awal waktu, di mana azan dikumandangkan, baca Qurannya oke, dan seterusnya. Nah itu minas siddiqin. Ya. Minas syuhada. Syuhada itu siapa? Orang yang wafat di medan perang. Ya, pas waktu Uhud itu Hamzah daripada pamannya Nabi, masya Allah, jantungnya dibelai kemudian dimakan. Padahal dia itu terkenal Asadullah, singanya Allah, singanya Allah. Tetapi itu pada perang Uhud wafat. Nah, pada perang Uhud wafat. Dan itu adalah orang-orang yang syuhada. Dan syuhada itu udah pasti dapat nikmat dari Allah. Jasadnya nggak usah dimandikan lagi, udah langsung dimandikan oleh malaikat. Kita masuk nggak syuhada? Terus kemudian yang terakhir adalah minas sholihin, dari orang-orang yang saleh. Nah baru kita masuk ke situ tuh Pak, nggak ada pintu lain. Nah orang-orang soleh ini Pak, masya Allah, kira-kira kalau kita melihat beliau ini secara fisik nih, itu adem, yaitu terus tutur katanya nggak pernah nyakitin, yaitu sholatnya juga oke, keberagamaannya tidak belingsatan. Maksudnya keberagamaan, tetapi menghayati agama itu dia menjadi tenang, bukan yang melihat salah, itu nggak benar, wah itu haram. Nggak bisa ya kita masuk surga kayak gitu Pak. Jadi kok beragama jadi menghakimi orang, ini agak repot ya. Nah orang-orang saleh itu nggak gitu. Dan ciri-ciri orang saleh yang saya tahu yang dapat dari guru saya adalah mereka tidak meninggalkan sholat malam. Salah satu cirinya tidak meninggalkan sholat malam. Ya maknanya sendiri bisa tahajud, bisa sholat mungkin sholat witir di malam harinya gitu. Misalnya, itulah ciri-ciri minimal orang-orang saleh. Nah kalau kita pengen menjadi orang saleh, minimal apa? Yaitu tadi, 5 waktu udah wajib nih, 5 waktu sudah wajib. Maka sholat malamnya jangan ditinggalkan, sholat duhanya jangan ditinggalkan. Biar apa? Biar menjadi an'amta alaihim, menjadi bagian orang yang dapat nikmat dari golongan orang-orang yang saleh. Wallahu a'lam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa Allah ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'in, hamdan bi ni'matika bi masjida. Ya rabbana lakal hamdu wa la syukru lana yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Ya rabbal awwalin ya akram akhirin ya zalwatil matin ya rabbal rahimin fuqara wal masakin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda
الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ترجى شفاعته لكل هول من الأول المقتهمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا